Nah, saya mengatakan dari semua dalil tersebut, memang sejak awal permohonan itu dibacakan, memang sudah kelihatan ini akan sulit dibuktikan. Contoh misalnya dalil kuantitatif. Saya merasa, saya pribadi ya, belum diyakinkan bahwa secara kuantitatif itu bakal ada fakta dan data yang menunjukkan keunggulan Prabowo 52%. Saya melakukan atau penyampaian gugatan ke Mahkamah Agung. Menurut kami, peraturan KPU nomor berapa Mas? 5 2019. Nanti tolong sampaikan ya. Itu saja sudah cacat hukum atau melanggar hukum. Jadi itu sudah tidak bisa dilakukan, diteruskan sampai nanti tanggal 22 itu harusnya hasil perhitungan dari KPU sendiri itu harus dihentikan demi hukum. Jadi kami harapkan Mahkamah Agung dapat memproses ini segera mungkin sehingga kita mendapatkan kepastian hukum, karena sama-sama kita pahami dalam bernegara kita menginginkan presiden yang memiliki legitimasi bukan hanya terpilih tapi konstitusional berdasarkan peraturan perundang-undangan, bahwa yang sebanding dengan undang-undang hanya perpu. Oleh karena itu seharusnya presiden sebagai pemegang kekuasaan dan yang memiliki mandat terhadap itu mengisi kekosongan hukum itu dengan mengeluarkan perpu. Tidak kemudian mendelegasikan itu kepada KPU untuk membuat norma baru. Dan itulah yang kami anggap sebagai suatu pelanggaran yang sangat fatal dan inkonstitusional. Sehingga bisa kami pastikan, jika permohonan ini kami dikabulkan, sudah pasti Presiden 44P _PHUM _2019 MA menyatakan bahwa pasal 3 ayat 7 PKPU nomor 5 tahun 2019 bertentangan dengan Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu, terutama pasal 416 ayat 1. Sementara KPU berdalih putusan MA tidak berlaku surut. Komisi Pemilihan Umum atau KPU telah menanggapi putusan Mahkamah Agung yang mengabulkan sebagian permohonan uji materi yang diajukan Rahmawati Soekarno Putri terhadap pasal 3 ayat 7 PKPU nomor 5 tahun 2019. KPU menyebut putusan MA nomor 44 2019 itu tidak mempengaruhi penetapan hasil pemilu 2019. Komisioner KPU Hasyim Asyari dalam keterangan tertulis pada Selasa membenarkan hal tersebut. Hasyim berdalih bahwa putusan MK nomor 50 tahun 2014 adalah putusan MK nomor 50 tahun 2014 adalah putusan PU dan putusan MK tersebut bersifat erga omnes yang berarti berlaku mengikat untuk semua. Karena undang-undang pada dasarnya berlaku mengikat untuk semua, maka putusan PUU juga bersifat berlaku mengikat untuk semua. Berbeda dengan putusan MK, PHPU sifatnya putusan tersebut hanya berlaku case by case, yaitu putusan yang hanya berlaku mengikat bagi para pihak yang bersengketa saja. Berdasarkan hal tersebut, dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak ditentukan secara tekstual norma tentang Pilpres dalam situasi diikuti hanya oleh dua pasangan calon tidak perlu putaran kedua. Namun tetap berlaku norma sebagaimana terdapat dalam putusan MK PUU Nomor 50 Tahun 2014 dalam situasi yang sama Pilpres 2019 diikuti hanya dua paslon tidak perlu putaran kedua. Hasyim juga menyatakan bahwa azas hukum tidak berlaku surut, ketentuan norma dalam peraturan perundang-undangan juga tidak berlaku surut. Peristiwa hukum penetapan paslon presiden dan wapres terpilih hasil pemilu 2019 dilaksanakan tanggal 30 Juni 2019. Putusan MA nomor 44 tahun 2019 diregister 14 Mei 2019 dan diputuskan 28 Oktober 2019 karena putusan Mahkamah Agung tersebut adalah pengujian norma BKPU. Maka tidak dapat diberlakukan surut terhadap peristiwa hukum yang telah dilaksanakan.